Yang terjadi adalah yang pertama, body fat pasti akan turun. Body fat, kita sekarang kan berlebihan nih. Sebagian besar orang sudah kebanyakan isi di tangki cadangan. Taunya gimana? Gampang, pegang aja pinggang sama perutnya. Kalau banyak lipatan di situ, berarti banyak energi nggak kepake. Ya, kalau banyak lipatan di situ, ya, body fat pasti akan turun. Yang kedua apa? Oksidasi stres akan turun juga. Dia akan menurunkan stres oksidasi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dia akan memperbaiki fungsi hormon. Nah, yang luar biasa lagi bosnya apa? Yang luar biasa lagi ada situ kata-kata autofagi. Autofagi itu selnya kita memakan sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau tubuh kita punya bahan bakunya. Kalau tubuh kita punya bahan bakunya dan tubuh kita dikondisikan untuk berpuasa. Kemudian apa lagi bos sekalian? Insulin, sensitivitas insulin itu meningkat. Ya, sensitivitas insulin itu akan meningkat sehingga apa? Pankreasnya akan baik, gula darah akan diperbaiki sama dia. Ya, yang keempat apa? Yang kelima apa? Itu apoptosis. Terjadi apa namanya? Resetting ulang yang sel bunuh diri tadi tuh. Bunuh diri terprogram tadi. Itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu melaparkan diri. Itu sebabnya baginda Nabi SAW tidak pernah menganjurkan kita untuk makan sampai kenyang. Karena makan sampai kenyang efeknya apa? Makan sampai kenyang itu bukan efeknya menyebabkan lemah iman. Jadi salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang itu adalah makan berlebihan. Ya, jadi jangan makan mulai sekarang, jangan makan untuk selera, jangan makan untuk rasa, tapi makan untuk kebutuhan. Itu sebabnya dalam Islam dibagi tiga tuh, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana pola-polanya, ya, supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki ini semua. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi bos sekalian, tadi saya katakan ada komunikasi, ya, ada komunikasi, maaf, antara otak dan perut. Pengendalinya siapa dia? Jadi mereka mengatakan Anda you have three brains, dia bilang Anda punya 3 otak. Otak yang pertama di sini, otak kedua di sini, tapi otak yang ketiga di sini. Yang tadi mungkin saya membahasakan kalau orang-orang ilmuwan barat itu mengatakan heart, jantung. Kalau kita kan jantung. Tapi sebenarnya kalau bahasa kita lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa agama namanya kolbu. Kolbu itu pengendalinya. Ketika Anda lihat makanan, lihat. Ketika Anda ngelihat makanan, pikirkan baik-baik makanan tadi. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan? Kalau saya makan ini bikin sehat atau tidak? Kalau ini sudah bekerja dengan baik, akhirnya akan memerintahkan ini apa? Untuk tidak terlalu selera. Karena mata kita ini kunci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi postingan saya tadi pagi Instagram tadi, kenapa zaman sekarang banyak penyakit degeneratif? Ya orang nggak bisa lagi menahan selera. Gitu loh. Padahal apa? Padahal sederhana. Kalau mampu menahan selera tadi bukan karena apa? Bukan karena rasa, tapi karena kita makan karena butuh, itu oke. Ya seperti itu. Nah sehingga apa? Kata kunci pertama apa? Asup badan kita dengan probiotik. Yang pertama. Karena apa? Mereka berkomunikasi tuh. Semakin bagus isi perut ini dengan bakteri yang baik, maka akan semakin bagus isi ininya, kepalanya. Jadi kalau mungkin makanan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik, sifat yang baik. Nah, apa bakteri yang paling baik yang ada pada atau di Indonesia mungkin atau di sini juga sama? Bapak Ibu tahu makanan apa yang diklaim sebagai makanan paling sehat di dunia? Pendengar? Makanan Korea, kimchi. Betul kan? Kimchi itu Bapak sekalian diakuin ya oleh apa dunia sebagai salah satu makanan paling sehat. Kenapa? Karena kimchi itu isinya apa? Tahu nggak kimchi itu isinya apa? Bakteri isinya. Kimchi itu kan bakteri. Ya. Jadi isi dari kimchi itu adalah bakteri. Bentar. Nah, kita nggak makan itu, tapi kita makan yang lain di Indonesia, atau mungkin di sini juga bisa. Itu sebabnya Nabi SAW pernah jelaskan sebuah hadis, kata Nabi apa? Sebaik-baik lauk adalah, ada pendengar nggak situ? Cuka.
Cuka itu isinya apa? Bakteri. Kalau nggak punya itu, maka kita punya bakteri yang terbaik namanya tempe. Tapi jenis bakteri pada tempe ini, Bu sekalian, dia bukan, setahu saya, bukan jenis bakteri yang tahan panas. Maka sebenarnya makan tempe itu nggak cocok kalau digoreng. Kalau mau dapatkan manfaat optimal dari tempe, maka jangan digoreng. Caranya gimana? Makan begini aja. Emang enak. Oh, saya cobain ya. Dibacem oke lah. Nggak ada anu ya. Ada itu nggak mangkok atau sendok? Gelas boleh deh. Nih saya ajarin caranya makan tempe. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Oh ya boleh. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Bakteri itu dia butuh makanan. Makanan bakteri apa? Namanya prebiotik. Makanan bakteri namanya prebiotik. Prebiotik kita dapatkan dari mana? Salah satu sumber prebiotik paling baik ya madu. Jadi makan tempe itu ya pakai madu kayak begini. Mau mulai nyobain? Wois, mantap Bu, Pak. Apa yang terjadi Bu sekalian? Kalau seandainya kita makan tempe seperti ini dikasih madu, Anda akan terasup dengan probiotik yang pertama. Yang kedua terasup dengan prebiotik. Apa yang tadi berikutnya? Tubuh akan, jadi mood kita akan benar. Salah satunya. Yang kedua apa? 70% imunitas kita. Kau boleh sekarang lagi musim-musim corona kayak begini. Banyaknya dia probiotik dan prebiotiknya. Karena virus juga nggak ada obatnya. 70%, 80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Ini bisa jadi solusinya untuk menguatkan imunitas. Dengan cara apa? Makan makanan yang tinggi prebiotik atau probiotiknya. Kan gitu.